Nah, sekarang mengapa kelihatannya gereja hanya menolong yang anggota? Bahkan kalaupun menolong anggota, kadang perlu prosedur yang sepertinya sulit atau berbelit. Alkitab yang perintahkan hal tersebut. Pemazmur menasihati orang lain atau umat Allah untuk memuji Tuhan atas pemeliharaannya dan menginstruksikan mereka untuk mengamalkan rasa syukur itu. Yesus menyatakan kesedihannya terhadap Yerusalem yang tidak mau menerimanya sebagai Mesias, dan ia menggambarkan kasihnya yang mendalam terhadap kota tersebut, tetapi juga keputusannya yang keras terhadap ketidakpercayaan mereka. Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Saya percaya saudara-saudara akan sangat diberkati apabila telah mempersiapkan diri dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sebelum mengikuti program ini, karena sekali lagi program ini tidaklah menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk belajar dan membaca pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dengan tema Tuhan mendengar dan melepaskan. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh Pendeta Jerry Mangirongkonda dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih setiamu sehingga kami boleh sekali lagi belajar firman-Mu. Kami sangat membutuhkan tuntunan Roh Suci seperti waktu-waktu yang terdahulu. Tolong kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan sahabat-sahabat sekalian bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua, kita mencoba melihat makna dari ayat inti. Yang ketiga, pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat yang pertama, dasar Alkitabiah pelajaran yang keempat ini. Yang pertama, Mazmur 139 ayat 1-18. Mazmur ini menyatakan keajaiban penciptaan manusia oleh Allah dan pengetahuannya yang mendalam tentang setiap detail kehidupan individu. Lalu kemudian Mazmur pasal 121. Mazmur ini adalah doa perlindungan yang menyatakan kepercayaan penuh pada Allah sebagai penjaga dan pelindung yang selalu bersama di dalam perjalanan hidup. Dan pembaca diajak untuk mengandalkan kekuatan dan pertolongan dari Allah saja. Mazmur 17 ayat 8, dalam ayat ini doa itu dimohonkan kepada Allah untuk melindungi seperti mur dan memelihara seperti biji matanya, menunjukkan hubungan yang erat antara hamba dan pencipta yang penuh kasih dan perhatian. Kita ke perjanjian baru, Matius 23 ayat 37, Yesus menyatakan kesedihannya terhadap Yerusalem yang tidak mau menerimanya sebagai Mesias, dan ia menggambarkan kasihnya yang mendalam terhadap kota tersebut, tetapi juga keputusannya yang keras terhadap ketidakpercayaan mereka. 1 Korintus 10:1-4, Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang peristiwa-peristiwa di dalam sejarah Israel sebagai peringatan agar mereka tidak jatuh dalam dosa yang sama. Dan batu karang yang mengikuti mereka adalah Yesus Kristus sendiri. Ibrani 4 ayat 15-16 menegaskan bahwa Yesus sebagai imam besar dapat merasakan segala penderitaan manusia dan mengajak umatnya untuk datang dengan penuh keberanian ke takhta kasih karunia Allah. Sekarang mari kita lihat pengertian judul pelajaran Sekolah Sabat, Tuhan mendengar dan melepaskan. Di dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat ini, siapa dan apa yang didengar Tuhan? Nah, dalam konteks kitab Mazmur, yang Tuhan dengar adalah doa, keluhan, dan seruan hati. Siapa yang dia dengarkan adalah umat-umatnya, orang benar, orang yang percaya kepadanya. Dan contohnya yang bisa kita temukan ada di Mazmur 17 ayat 1, di mana penyair Mazmur menyampaikan doa kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan, dengarkanlah pengaduanku, perhatikanlah doaku. Dan inilah yang didengarkan dan siapa yang didengarkan. Kemudian bagaimana Tuhan mendengar atau bagaimana cara sehingga Tuhan mendengar? Tuhan mendengar doa dan seruan hati umatnya dengan penuh perhatian dan pengetahuan. Jadi perhatikan dua kata ini, penuh perhatian
dan pengetahuan. Mazmur seringkali menyajikan gambaran tentang kehadiran dan ketelitian Tuhan dalam mendengar doa. Contohnya Mazmur 34 ayat 15 dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya terbuka untuk seruan mereka. Jadi bagaimana caranya Tuhan mendengar? Dengan matanya dan dengan telinganya dia memperhatikan seruan, doa, keluhan, pengaduan dari umat-umatnya. Judul mengatakan bahwa Tuhan melepaskan. Pertanyaannya adalah melepaskan dari apa? Bagaimana caranya Tuhan melepaskan? Seberapa cepat kelepasan itu dia berikan? Kalau kita baca di dalam konteks kitab Mazmur, maka sebenarnya Tuhan melepaskan umatnya dari beberapa hal. Yang pertama adalah ancaman musuh. Contohnya Mazmur 34 ayat 17, Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, Tuhan melepaskan umatnya dari penyakit. Mazmur 103 ayat 2 sampai 3. Yang ketiga, Tuhan melepaskan umatnya dari kematian. Kita bisa baca itu di Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Dari sekian banyak contoh yang bisa kita dapat di Perjanjian Lama teristimewa di dalam kitab Mazmur. Lalu kemudian yang keempat, Tuhan melepaskan umatnya dari kesengsaraan. Contohnya Mazmur 34 ayatnya yang ke-19, orang benar itu banyak mendapat kesesakan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Nah, seberapa cepat kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, maka indikasinya adalah walaupun memang tidak semua ayat menyatakan bahwa Tuhan membebaskan mereka secara segera, tetapi banyak ayat dalam kitab Mazmur menekankan keyakinan bahwa Allah adalah penolong yang setia dan cepat tanggap terhadap seruan umatnya. Contoh Mazmur 46 ayat 1. Allah kita tempat perlindungan kita dan kita sangat ternyata sebagai pertolongan di dalam masa kesesakan. Jadi Tuhan menolong pada waktu di masa kesesakan. Kemudian Mazmur 40 ayat 17 kalau kita baca dikatakan, aku miskin dan senantiasa dalam kebutuhan, Tuhan yang memperhatikan aku, Engkau adalah penolongku dan pelindungku. Lalu dia katakan, hai Allahku, janganlah menunda. Jadi di sini ada keyakinan bahwa Tuhan tidak akan menunda untuk menolong umatnya. Kemudian Mazmur 70 ayat 1, Allah, segeralah menyelamatkan aku ya Tuhan, segeralah mendatangi aku untuk menolong. Jadi dari ayat-ayat ini kita temukan bahwa Tuhan menolong umatnya dengan segera. Tetapi harus kita akui seringkali waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Tetapi yang harus kita yakini, Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong umat-umatnya. Dia akan turun tangan tepat pada waktunya. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, kita tiba sekarang di ayat tema pelajaran sekolah Sabat. Terdapat dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Pertanyaannya adalah, apa konteks dan latar belakang dari perikop ini? Nah, saudara-saudara, judul perikop ini adalah dalam perlindungan Tuhan. Perikop ini dimulai dengan Daud pura-pura tidak waras di depan Abimelek. Nah, dalam perikop ini Daud mengungkapkan ucapan syukurnya kepada Tuhan karena telah melindungi dia saat Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul dan dari ke Gat. Pegawai raja melihat Daud dan berkata, bukankah ini Raja Daud? Dan dia orang nyanyikan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Melihat mereka, Daud pun menjadi takut dan pura-pura gila. Ia seperti orang yang sakit ingatan, sehingga Daud luput dari Raja Akis karena aksinya itu. Itu dapat dilihat dalam 1 Samuel 21 ayat 13. Dan itulah latar belakang dari ayat tema kita pada pelajaran keempat ini. Nah, sekarang mari kita lihat konteksnya. Dalam Mazmur 34 ayat 1 juga disebut nama Abimelek. Apa maksudnya? Nama Abimelek adalah nama yang umum untuk gelar sang penguasa atau raja saat itu.
Hal itu dapat dilihat di dalam Kejadian 20 ayatnya yang kedua. Setelah menyaksikan kemurahan Allah terhadap Daud, pemazmur menasihati orang lain atau umat Allah untuk memuji Tuhan atas pemeliharaannya dan menginstruksikan mereka untuk mengamalkan rasa syukur itu dengan menjadikan Tuhan sebagai objek dari pujian dan syukur. Dalam perikop ini juga Daud menyaksikan pemeliharaan Allah atas umatnya dan hukumannya juga terhadap orang-orang fasik. Hal itu dapat dilihat ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Nah, bahkan di dalam kesesakan ia mendorong untuk memuji dan bersyukur kepada Allah sebagai Allah yang senantiasa melindungi dan memelihara mereka. Sebagai ayat pembanding dapat saudara lihat dalam Efesus 5:20 dan Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Kemudian pertanyaan, apa maksud ayat ini? Mazmur 34 ayat 18, saya ingin ulangi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Seventh Day Adventist Bible Commentary Volume 3 halaman 712 dan 713, saksikan. Menjadi seorang Kristen tidak serta-merta membebaskan seseorang dari penderitaan, tetapi memberikan kekuatan untuk bertahan. Namun, telah diamati bahwa penderitaan orang Kristen lebih ringan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya yang juga menderita akibat ketidakbertarakan, kejahatan, dan kebiasaan-kebiasaan jahat. Beberapa upah dari kehidupan yang benar dinikmati dalam kehidupan ini adalah perlindungan Tuhan. Jadi, kesimpulan bagian ini adalah Tuhan adalah objek dari pujian dan syukur. Mengapa? Karena Tuhan adalah tempat perlindungan. Di saat susah, Ia menghibur. Saat lemah, Ia menguatkan. Saat tersesat, Ia menyediakan dan membuka jalan. Dan di saat putus asa, Ia memberikan harapan. Ingat, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat yang paralel dengan teks ini ada dalam Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ya, dari ayat inti kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Nah, apa jaminan perlindungan yang Tuhan berikan kepada manusia, khususnya dalam kitab Mazmur? Kalau kita mencermati Mazmur pasal 139, maka ada beberapa poin penting tentang jaminan perlindungan Tuhan kepada manusia. Yang pertama, yaitu bagian yang paling awal dari jaminan perlindungan Tuhan adalah bahwa Dia, kita dapat di sana, adalah pencipta kita. Ayat 13 dan 14 mengungkapkan, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Dimulai dengan kata sebab, ayat ini adalah alasan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang kehadiran Allah. Allah pencipta kita bukan seperti yang digambarkan oleh para penganut deism, yang percaya bahwa Allah sebagai pencipta, namun juga oknum yang kemudian meninggalkan ciptaannya. Allah kita sebaliknya tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kita. Yang kedua, jaminan selanjutnya adalah bahwa Ia mengenal kita. Ekspresi keseluruhan dari Mazmur 139 sebenarnya mengungkapkan bahwa Allah itu Maha Tahu adanya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Artinya Tuhan tahu segalanya tentang kita, tentang keberadaan kita. Bahkan ayat 16 mengatakan Dia tahu hari-hari ke depan kita. Fakta itu jadi jaminan perlindungan bagi manusia. Yang ketiga, jaminan perlindungannya adalah bahwa Allah selalu hadir dan dekat dengan kita. Ayat 7-10 memberi informasi bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Dikatakan dalam ayat 8 bagian B, "Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada." Andrews Study Bible halaman 774 mengatakan bahwa secara literal, kata tempat tidur di sini artinya Seol atau kubur. Allah hadir di sana, Allah hadir saja,
bahkan kuburan pun ada di tangannya. Seseorang tidak dapat melarikan diri dari kehadiran Tuhan. Adalah suatu hal yang menghibur bahwa kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan, bahkan sampai di dalam kubur. Keberadaan kita tidak pernah dilupakan olehnya. Orang yang sudah mati dapat tidur dengan aman tenang di dalam tangannya. Yang keempat, yang terakhir, jaminan perlindungan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Ayat 10 mengatakan, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Yesaya 41 ayat 10 mengungkapkan lain dari ayat ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bukti bahwa Allah itu maha kuasa adalah jaminan perlindungan bagi kita. Artinya, dia tidak hanya peduli tetapi sanggup memberi perlindungan dan kemenangan dengan tangannya sendiri kepada kita. Kesadaran baru akan kebesaran Allah mendorong luapan pujian dan kepercayaan yang baru di dalam diri pemazmur. Dia menyambut pengawasan ilahi sebagai sarana yang dapat menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Tidak salah, Daud dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan mengatakan kemudian dalam Mazmur 62 ayat yang ke-8, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayat 8 katakan, pada Allah ada keselamatanku, ada kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Nah, bagaimana cara Tuhan melindungi? Apakah manusia yang memohon atau otomatis Tuhan melakukan perlindungan terhadap umatnya? Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Mazmur 139 mengungkapkan hal yang serupa. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dari perspektif ini, kita harus menyadari bahwa kita terbatas dalam memahami cara Tuhan menyatakan perlindungannya. Mungkin melalui pengalaman individu lepas individu, cara Tuhan bekerja itu berbeda. Namun bagaimanapun caranya Tuhan menyatakan perlindungan, dia pasti memiliki maksud atau rancangan tersendiri agar kita sadar akan kasih-Nya dan iman kepercayaan kita kepadanya bertumbuh untuk kita terus berserah dalam perlindungan tangannya. Nah, gambaran tentang Allah sebenarnya dalam Mazmur 139 melukiskan tentang perspektif, yaitu Allah berinisiatif untuk memberikan jaminan perlindungan. Namun demikian, kita dituntut untuk percaya kepada jaminan itu dan berserah kepadanya. Nah, dalam doa, ketika kita memohon kepada Allah untuk menyatakan perlindungannya kepada kita, kita sedang mengekspresikan iman dan penyerahan kita kepada Allah dan janji atau jaminan perlindungannya bagi kita. Daud katakan dalam Mazmur 62 ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 1 adalah contoh doa Daud menyatakan iman kepercayaannya kepada Tuhan, memohon Tuhan menyatakan perlindungan kepadanya secara pribadi. Janji firman Allah dalam Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat yang ke-23, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Permohonan dan doa kita bukan syarat, namun ekspresi kepercayaan dan iman kita kepada Allah dan janji firman-Nya untuk mendapat perlindungan daripadanya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang mari kita bicara tentang jaminan pemeliharaan Allah. Di dalam pelajaran sekolah Sabat ada dua atribut kealahan yang diangkat, yaitu Maha Tahu dan Maha Hadir di setiap waktu. Bagaimana kita memahami dan bagaimana cara Tuhan beroperasi dari Maha Tahu dan Maha Hadirnya ini? Nah, Geoffrey Bromley dalam ensiklopedia Alkitab Standar Internasional mengomentari tentang hal ini. Dia katakan, Alkitab menghubungkan pengetahuan Allah dengan kemahahadirannya. Dan Mazmur 139 adalah ungkapan yang paling jelas tentang hal ini, yaitu Maha Hadir dan Maha Tahu. Lalu kemudian dia katakan hal ini, kemahatahuan adalah kemahahadiran dari pengetahuan. Artinya, dia maha hadir oleh karena pengetahuannya. Yeremia 23:23. Dan hal ini juga berkaitan erat dengan kekekalan Allah. Karena dia kekal, dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Itulah yang membuat dia di dalam pengetahuannya tidak bergantung pada keterbatasan waktu.
Yesaya 43 ayat 8 sampai 12. Kalau kita baca Yeremia 23 ayat 23, di sana dikatakan, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Yeremia 23 ayat 24 mengatakan, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Jadi, kemahahadiran dan maha pengetahuan Allah itu jalan bersama-sama. Dia maha hadir oleh karena dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan kalau Anda bertanya, pengetahuan Allah itu meliputi apa saja? Minimal ada 6 hal yang diketahui oleh Allah sejauh yang dapat dipahami oleh kita manusia yang terbatas. Yang pertama, Allah mengetahui keberadaannya sendiri, self-existence. Dia tahu keberadaannya sendiri, dia memiliki kesadaran yang sempurna. Yang kedua, Allah mengetahui juga apa yang ada di luar dirinya, yaitu dunia ciptaan alam semesta secara keseluruhan, semua dia ketahui. Yang ketiga yang diketahui oleh Allah adalah hal-hal kecil maupun besar, mulai dari atom yang paling kecil sampai kepada planet bintang yang paling besar, semuanya dikenal dan diketahui oleh Allah. Yang keempat yang diketahui oleh Allah adalah hati dan pikiran manusia yang tersembunyi maupun yang terbuka dan nyata. Dan ada begitu banyak ayat Alkitab, ada Ayub 11 ayat 11, Ayub 34 ayat 21, Mazmur 14 ayat 2, dan seterusnya. Yang kelima yang diketahui oleh Allah adalah pembagian waktu, baik itu masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Semuanya terbuka di dalam pemandangan Allah. Contohnya Mazmur 56 ayat ke-8, Yesaya 41 ayat 22, 44 ayat 6 sampai 8, dan masih banyak lagi. Dan yang keenam yang diketahui oleh Allah adalah mencakup apa yang masih mungkin terjadi dari sudut pandang manusia dan juga apa yang sudah pasti terjadi. Jadi begitu luar biasa apa yang diketahui oleh Allah. Pertanyaan selanjutnya, mengapa dan apa alasan Tuhan mau melindungi padahal kita manusia ini seringkali berbuat dosa? Nah, di dalam kitab Mazmur terjadi pembedaan yang sangat tajam, dan itu sebabnya pertanyaan ini kita klarifikasi. Di dalam konteks kitab Mazmur, perlindungan Tuhan secara spesifik hanya disediakan kepada orang-orang yang takut akan Dia, percaya kepadanya, atau di ayat inti kita dikatakan orang-orang benar yang berseru kepadanya. Nah, alasan mengapa Allah melindungi umatnya karena kasih setianya yang tidak terbatas. Dia ingin membuktikan bahwa Dia adalah Allah pemelihara yang dapat diandalkan di dalam hidup manusia. Mazmur 17 ayat 7-9 menyatakan Allah itu adalah Allah yang penuh kasih setia. Dia katakan, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga menyaksikan tentang Tuhan perlindungan dalam kesengsaraan. Pertanyaan, mengapa manusia sengsara? Kata lain, jika Tuhan itu baik, mengapa manusia menderita? Apakah Tuhan merancang penderitaan? Saudara-saudara, Alkitab menyaksikan Tuhan itu kasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Mazmur 145 ayat 8 dan ayat 9. Sebagai pribadi yang maha kasih, Ia menjadikan manusia sebagai objek kasih-Nya. Sejak penciptaan, manusia dan alam yang menopang hidup manusia adalah sempurna. Di dalam Kejadian 1:31 disebutkan, sungguh amat baik. Manusia dan alam menyatu dalam harmoni bersama penciptanya. Namun, dosa masuk melalui malaikat yang telah menentang dan melawan Tuhan. Akibatnya, dia diusir dari sorga dan datang ke dunia ini. Wahyu 12 ayat 7-9. Saat di bumi, setan atau iblis dalam bentuk ular
mengelabui, menipu, dan mencobai manusia. Kejadian 3, 1-5. Tindakan setan ini telah membawa malapetaka dan kerusakan hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan alam. Inilah riwayat dosa terjadi, dan dosa telah membawa manusia ke dalam penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian. Saya ulangi, dosa telah membawa penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian. Yesaya 59 ayat 2 dan Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Jadi, mengapa manusia sengsara? Karena manusia telah diperdaya oleh setan dan manusia lebih menuruti perkataan iblis, gantinya Tuhan. Nah, saudara-saudara, Ellen G. White saksikan dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 42, dia katakan seperti ini. Manusia mengerjakan kejahatan dan kecelakaan yang terbesar bagi jiwanya sendiri apabila dia berpikir dan bertindak melawan Allah. Tiada kegembiraan sejati yang dapat pada jalan yang dilarang oleh Dia. Jalan pelanggaran adalah jalan kesengsaraan dan kebinasaan. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa manusia butuh perlindungan? Saudara-saudara, minimal ada 3 jawaban kenapa manusia membutuhkan perlindungan. Pertama, 1 Petrus 5 ayat 8, iblis digambarkan seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis dapat menyerang dan menjatuhkan kapan saja dan di mana saja kepada kita manusia. Yang kedua, Ayub pasal 14 dia gambarkan manusia sejak lahir itu lemah, tidak berdaya, hidupnya singkat serta penuh derita. Ia bersemi dan layu seperti kembang, lenyap seperti bayangan lalu terus menghilang. Kita perlu kekuatan di luar diri kita untuk menolong diri kita. Karena memang kita manusia yang lemah. Nah, yang ketiga, mengapa manusia butuh perlindungan? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Hal itu disaksikan oleh Raja Daud dalam Mazmur 62 ayat 6-9. Dengan kata lain, mengapa manusia membutuhkan kekuatan? Ingat, karena iblis selalu mencari mangsa atau manusia untuk dijatuhkan. Yang kedua, kita manusia lemah dan tak berdaya. Kita membutuhkan kekuatan di luar kita untuk menolong kita. Lalu yang ketiga, hanya Tuhan tempat keselamatanku dan benteku dan kota pertahananku. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah pada pokok penting lain, yaitu pembela dan pembebas. Siapa dan atas apa yang dimaksud dengan pembela dan pembebas? Mazmur 114 ayat 7 dikatakan, gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub. Jadi pembela dan pembebas di sini adalah Allah Yakub atau Allah Israel. Ayat 1 menyatakan konteksnya. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. Jadi Allah telah menjadi pembela dan pembebas atas Israel yang tertindas pada waktu itu dalam perbudakan di Mesir dengan jalan menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan tersebut. Nah, sepanjang perjanjian lama dan bahkan dalam perjanjian baru, pembebasan dari Mesir dipandang sebagai lambang kuasa Allah untuk menyelamatkan umatnya. Kisah ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 digunakan Paulus sebagai simbol keselamatan di dalam Yesus Kristus. Andrew Study Bible halaman 758 menyatakan bahwa Mazmur 114 adalah pujian untuk perayaan kisah keluaran yang menceritakan tentang kekuatan Allah yang besar dalam menuntun bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir yang merupakan salah satu peristiwa keselamatan terbesar dalam sejarah. Nah, sekarang apa tujuan menjadi pembela dan pembebas? Yang pertama, untuk menggenapi perjanjiannya membawa mereka ke tanah perjanjian. Kejadian 50 ayat yang ke-24. Tentu Tuhan Allah
akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Hal ini sama tertuang di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-23. Jadi untuk menggenapi perjanjiannya membawa mereka ke tanah perjanjian. Yang kedua, untuk menyatakan kasih dan perhatiannya kepada umatnya. Dia setia terhadap janjinya. Itulah sebabnya Keluaran 2 ayat 24 dan 25 mengatakan Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Tidak salah Ulangan 7 ayat 6-9 mengatakan Israel adalah umat pilihan Allah, umat yang kudus, bangsa kesayangannya. Kemudian yang ketiga, supaya umatnya beribadah kepadanya. Keluaran 10 ayat 3 bagian B. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, kata firman Tuhan. Yang kemudian, yaitu maksud dan tujuan Tuhan di dalam membebaskan dan membela mereka, yaitu dengan maksud supaya mereka takut akan Dia. Keluaran 20 ayat yang ke-20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Dan yang terakhir maksudnya adalah supaya Dia menjadi Allah mereka dan diam bersama-sama dengan mereka. Keluaran 29 ayat 45 dan 46. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Dengan maksud supaya mereka menjadi suatu bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka kemuliaan Tuhan supaya orang lain juga boleh mengenal Tuhan. Nah sekarang bagaimana cara manusia minta agar Tuhan menjadi pembela dan pembebas? Yang pertama, mencari Dia. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yang kedua, percaya kepadanya. Mazmur 91 ayat yang kedua. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Dan yang ketiga adalah tunduk dengan sepenuhnya kepada Allah. Artinya penyerahan diri yang sungguh, totalitas. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dia akan menjadi pembela dan pembebas kita bila bahkan terhadap musuh terbesar, si iblis, kita tunduk kepadanya, menyembah Tuhan dengan takut dan gentar. Selanjutnya kita berbicara tentang bantuan dari bait suci. Apa pengertian bait suci dalam konteks pelajaran sekolah Sabat ini? Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, bait suci ini merujuk kepada tempat ibadah yang ditahbiskan di dunia ini. Seringkali juga disebut sebagai Bukit Sion. Intinya adalah tempat di mana Allah itu hadir untuk bertemu dengan umat-umatnya. Tetapi yang menarik, penulis sekolah Sabat menemukan juga paralel dan fungsi yang sama dengan apa yang ditawarkan oleh jasa pengantaran Yesus sebagai imam besar di bait suci sorgawi. Contohnya Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Kita bertanya, apa sesungguhnya manfaat bait suci ini bagi manusia? Nah, bait suci adalah tempat pertolongan, tempat keamanan, dan tempat keselamatan. Bait suci menyediakan tempat berlindung bagi yang bermasalah. Dan Tuhan membela anak yatim dan janda dan memberi kekuatan kepada umatnya dari tempat perlindungannya, yaitu dari Sion, puncak keindahan. Allah tampil bersinar. Contohnya Mazmur 50 ayat 2. Lalu kemudian penghakiman Allah yang benar diberitakan dan kemudian berkat Tuhan juga mengalir keluar dari bait suci. Contohnya ada di Mazmur 84 ayat 5, Mazmur 128 ayat 5, Mazmur 134 ayatnya yang ketiga. Kalau kita lihat di Mazmur 20 ayat 2 sampai 4 bahwa dari bait suci itu dikirimkan bantuan. Lalu kemudian umat-umat Tuhan disokong dari Sion. Dari bait suci, umat-umat Tuhan itu diingat korban persembahan mereka, korban bakaran mereka diindahkan oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengabulkan permintaan juga dari bait suci. Jadi begitu sentralnya bait suci ini dalam kehidupan umat percaya di Perjanjian Lama.
Tetapi yang perlu kita tanyakan, dalam cara apa atau bagaimana bait suci itu menolong saya di zaman sekarang ini. Nah, perlindungan di bait suci itu melampaui keamanan yang diberikan oleh tempat lain manapun di dunia. Karena di bait suci Allah bersemayam secara pribadi. Hadirat Tuhan bukan hanya bait suci sebagai bangunan yang kokoh yang memberikan keamanan. Jadi sebenarnya bukan bangunan bait sucinya, tetapi siapa yang hadir di bait suci, yaitu Allah sendiri yang merupakan sumber pertolongan bagi umatnya. Dan bagi kita yang hidup di zaman sekarang, kita punya pengantara di bait suci, yaitu Yesus Kristus. Dan oleh karena Dia ada di sana, pertolongan kita dijamin datang daripadanya. Ellen White mengomentari tentang bait suci surgawi, mengatakan di dalam Testimonies for the Church jilid 6, halaman 368, dia katakan, bait Allah telah dibuka di sorga, dan ambang pintu itu dipenuhi dengan kemuliaan yang diperuntukkan bagi setiap gereja yang mengasihi Allah dan menaati perintah-perintahnya. Keluh kesah dan keluhan atas kekecewaan dan kesulitan-kesulitan kecil akan berhenti. Saat kita memakai salep mata emas, kita akan melihat kemuliaan yang ada di depan mata. Iman akan menembus bayang-bayang setan yang tebal, dan kita akan melihat pembela kita mempersembahkan dupa dari jasa-jasanya sendiri atas nama kita. Ketika kita melihat hal ini sebagaimana adanya, seperti yang Tuhan kehendaki untuk kita lihat, kita akan dipenuhi dengan perasaan akan besarnya dan berlimpahnya kasih Allah. Oleh karena Yesus sebagai imam besar kita di bait suci surgawi, maka kita memiliki jaminan bahwa pertolongan, kekuatan, pengharapan, dan yang paling penting keselamatan diberikan kepada semua orang yang berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga menyinggung mengenai Tuhan perlindungan. Sekarang pertanyaan, apakah orang yang tidak percaya Tuhan atau tidak melakukan perintahnya mendapat perlindungan atau mendapat pembelaan Tuhan? Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta, penopang, pelindung, dan penyelamat. Dan tindakan ini berlaku pada semua makhluk hidup, baik manusia maupun makhluk ciptaan yang lainnya. Alkitab menyaksikan Tuhan yang pengasih, panjang sabar, Tuhan yang baik. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 25. Nah, kasih adalah karakter Tuhan. Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Ia akan membawa penghukuman kepada mereka yang menolak Dia. Pengkhotbah 12 ayat 13, Wahyu 22 ayat 12. Nah, apakah Tuhan melindungi orang jahat? Seperti seorang ibu mempunyai 2 orang anak, yang satu penurut dan yang lainnya pemberontak. Apakah ibu atau bapaknya itu hanya mengasihi orang yang penurut atau anak yang penurut? Sedangkan anak yang tidak penurut atau tidak pemberontak tidak dikasihi, tidak dilindungi? Coba pikirkan itu. Nah, saudara-saudara, sudah tentu sebagai orang tua, mereka akan mengasihi, melindungi, menyediakan kebutuhan, baik anak yang penurut maupun anak yang suka melawan orang tuanya. Namun, satu hal yang kita harus mengerti adalah, benar, orang tua menyediakan apa yang mereka perlukan, tetapi nasib atau kehidupan yang akan datang bukan disediakan oleh orang tua, bukan ditentukan oleh orang tua, bukan dipersiapkan oleh orang tua, tetapi ditentukan oleh pilihan masing-masing anak-anak itu. Demikian Tuhan. Karena kasih-Nya Ia menyediakan, Ia melindungi, Ia menopang, bahkan menyediakan sarana keselamatan. Namun untuk kehidupan kekal, kembali pada pilihan masing-masing. Binasa dengan dunia ini atau hidup kekal bersama Allah adalah pilihan kita. Tuhan menyediakan jalan, Tuhan yang menyediakan jalan, kita yang memilih untuk berjalan atau tidak. Nah,
Kemudian pertanyaan, mengapa sepertinya mereka yang tidak mengenal Allah lebih aman dan nyaman kehidupan mereka dibanding orang yang mengenal Allah? Saudara-saudara, pernyataan ini juga dikuatkan oleh beberapa ayat yang berikut ini. Mazmur saksikan, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selama-lamanya. Lalu Ayub juga saksikan, mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Yeremia juga saksikan, mengapa mujur hidup orang-orang fasik. Nah, saudara, Raja Daud katakan seperti ini. Mazmur saksikan, kebahagiaan orang fasik itu semu. Saya ulangi, kebahagiaan orang fasik itu semu. Dan jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, saudara, Yesus dalam Markus 8 ayat 36 saksikan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Saudaraku, kehidupan yang kekal jauh lebih berarti dari kehidupan sekarang ini. Ingat, kita hanyalah musafir di dunia. Ini bukan tempat kita yang terakhir. Kita punya kerajaan sorga yang Allah sediakan. Persiapkan hidupmu, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga untuk dunia yang akan datang. Ya, dan sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita diskusikan bersama, mengapa Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kasih tapi kelihatannya tidak inisiatif untuk menghindarkan manusia dari kesengsaraan dan kesulitan hidup, sehingga manusia datang dan memohon perlindungan daripadanya. Ada banyak kali dalam pengalaman iman pribadi kita dengan Tuhan, perlindungan Tuhan itu terbukti nyata meluputkan kita dari mara bahaya yang mengancam kehidupan. Itulah sebabnya Mazmur 34 ayat 9 katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat-ayat sebelumnya mengungkap kepada kita bagaimana perlindungan Tuhan itu bekerja. Mazmur 34 ayat 5-8. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Jadi kita harus datang memohon kepadanya karena Ia ingin kita memiliki hubungan yang khusus dengannya, di mana kita bisa mengekspresikan iman kita, memandang kepadanya, percaya dan berserah. Hidup kita diserah ke dalam tangannya. Prophets and King halaman 571 Nyonya White katakan, tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Para malaikat menolong dan melindungi mereka yang berjalan dengan rendah hati di hadapan kita. Tidak akan pernah mengkhianati orang yang percaya kepadanya. Ketika anak-anaknya mendekat kepadanya untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan, dalam belas kasihan dan kasih, Dia mengangkat bagi mereka sebuah standar untuk melawan musuh. Jangan sentuh mereka, firman-Nya, karena mereka adalah milikku. Aku telah membaringkan mereka di atas telapak tanganku. Artinya ini jaminan perlindungan ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, sekarang apakah sama gereja dengan bait suci? Apa peran gereja dan bagaimana caranya gereja menjadi tempat perlindungan dan pertolongan bagi manusia? Dipandang dari praktek keagamaannya, tentu berbeda antara bait suci dan gereja, khususnya dalam konteks perjanjian lama dan gereja di perjanjian baru. Namun dari segi tujuan, keduanya memiliki makna dan fungsi yang hampir sama, yaitu sebagai tempat di mana Tuhan tinggal, tempat di mana Allah disembah, dan Tuhan berkumpul memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Semuanya ini pusatnya atau intinya adalah Kristus yang telah mengadakan pembebasan oleh korbannya sendiri, kehidupannya bagi kita dari belenggu dosa. Kalau pada zaman perjanjian lama bait beri perlindungan bagi umat yang mau berlindung dan mencari keselamatan, maka gereja juga bisa berperan
menjalankan peran sebagai alat Tuhan agar umat bisa mendapat pertolongan dan mengenal jalan keselamatan. Artinya, cara gereja untuk boleh memberikan perlindungan kepada umat adalah dengan menyampaikan kebenaran supaya orang tertolong dari kesesatan dan menunjukkan kasih Allah supaya pun dapat mendapatkan penghiburan dan pertolongan. Nah, sekarang mengapa kelihatannya gereja hanya menolong yang anggota? Bahkan kalaupun menolong anggota, kadang perlu prosedur yang sepertinya sulit atau berbelit. Alkitab yang perintahkan hal tersebut. Galatia 6 ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tapi kemudian ayat 10 katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ini adalah apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Artinya, tolong, memberi perlindungan, memberi bantuan haruslah dimulai dari dalam tubuh persekutuan umat Allah, gereja, kemudian berkembang untuk menjangkau semua orang yang membutuhkan. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kemudian Matius 5 ayat 16, demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ketika melakukan pertolongan, beri perlindungan, kita sedang memuliakan Bapa yang di sorga. Yang sering dilihat sebagai suatu halangan adalah dalam gereja, secara organisasi ada aturan dan prosedur yang harus benar-benar dijalankan. Sebab bila tidak, justru akan menjadi bumerang. Jadi ini bukan proses yang belit, seandainya dilakukan dengan cara yang baik, yang tepat, dan individu-individu yang ada di dalam gereja telah menjadi individu-individu yang diperbarui dan memiliki visi dan misi yang sama, yaitu untuk memuliakan Allah dalam memberi pertolongan dan perlindungan bagi orang lain. Yang masalah justru ketika umat-umat Tuhan gereja tidak memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, terlebih khusus kepada umat-umatnya sendiri. Mari kita saling memperhatikan sebagaimana Tuhan telah menjadi pelepas yang mau mendengarkan keluh kesah kita dan memberikan pembebasan kepada kita. Kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu sebab Engkau baik. Engkau beri kami kesempatan untuk belajar. Tuhan, kiranya Roh Kudus memutraikan itu dalam hati dan pikiran kami, supaya pelajaran-pelajaran yang baik ini dapat kami mengerti dan dapat kami implementasikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau ajar kami untuk berjalan denganmu, sebab Engkau adalah Allah yang telah membebaskan kami dan memberi kemenangan kepada kami dari dosa dan dari sengatnya. Terima kasih Tuhan, bantu kami semua, berkati kami, ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.